Hai, jumpa lagi dengan Allegra. Di video kali ini kita akan belajar untuk membuat peci atau topi sembayang atau kufi dengan berbagai ukuran. Teman-teman bisa membuat ukuran yang kecil maupun ukuran yang besar. Karena nanti di sini akan saya ajarkan bagaimana cara menghitung lingkar kepala, kemudian memasukkan ke dalam rumus sehingga didapatkan angka diameternya, kemudian membuat rajutannya atau membuat topinya sesuai dengan panjang diameter yang kita dapatkan dari rumus tersebut. Tapi nanti juga akan saya kasih sedikit tips supaya kita benar-benar mendapatkan ukuran topi atau size topi yang pas di kepala, yang lengket di kepala. Karena seperti yang kita ketahui bahwa topi sembayang itu sebaiknya melekat dengan sempurna di kepala, tidak terlalu longgar, tapi juga tidak terlalu sempit supaya tetap nyaman. Jadi teman-teman tetap nonton video ini karena nanti di sini lengkap sekali. Kita akan mengupas habis tentang bagaimana caranya mengecilkan atau membesarkan size topi yang kita inginkan. Sehingga berapapun ukuran topi yang teman-teman butuhkan, teman-teman bisa membuat topi ini dengan ukuran yang pas. Nah, video ini juga merupakan rangkuman dari beberapa pertanyaan yang sering masuk di video saya sebelumnya. Jadi saya membuat kembali, mengajarkan kembali lagi bagaimana caranya kita membuat polanya. Untuk teman-teman yang sudah pernah menonton video sebelumnya, mungkin akan lebih mengerti pola ini. Tapi bagi teman-teman yang baru aja bergabung di channel saya ini, tetap bisa membuat topi ini karena saya akan mulai mengajarkan lagi dari awal. Jadi ini versi lengkapnya ya, versi komplitnya. Jadi patung yang saya punya itu kebetulan ukurannya untuk anak kecil sekali, toddler ya, sekitar 2 tahun, 3 tahun. 4 tahun juga mungkin bisa karena lumayan stretchy ya ini. Jadi saya akan contohkan perhitungannya untuk yang kecil, yang toddler. Tapi jangan khawatir, teman-teman tetap bisa membuat yang besar. Akan saya tunjukkan juga prakteknya nanti. Jadi ada banyak ilmu di sini ya. Jadi jangan di skip, dinonton sampai habis. Akan saya jelaskan dengan sangat detail. Pertama-tama kita akan praktek mengukur lingkar kepala dengan menggunakan patungnya. Hal pertama yang harus kita ketahui saat membuat topi adalah keliling lingkar kepalanya. Nah, di sini saya menggunakan patung, ini patung anak, patung alien ya. Nah, seperti ini. Kemudian akan kita ukur dengan meteran seperti ini. Saya akan menggunakan satuan sentimeter. Caranya kita ukur keliling mulai dari jidat di sini ya. Kemudian ukur dia keliling, cari yang paling menonjol di sini, yang paling tinggi. Terus berkeliling sampai ketemu lagi di sini. Itulah dia yang disebut lingkar kepala. Nah, di sini saya akan praktek untuk mengukur. Kita keliling begini. Kita keliling mulai dari jidat tadi sampai ke ini ya. Nah, seperti ini. Ini ya. Kita keliling. Nah, kurang lebih kita mendapatkan ukuran 47 cm ya, 47 cm. Jadi inilah dia keliling dari kepala orang yang akan menggunakan topi itu. Keliling kepalanya 47 cm. Step pertama sudah kita lakukan, yang kedua adalah menentukan diameternya. Nah, tadi kita sudah mendapatkan keliling yaitu 47 cm. Sekarang kita akan mencari diameternya. Di sini saya akan gambar dulu. Kita cetakan aja biar cepat ya. Jadi keliling lingkaran ini tadi adalah 47 cm. Berapa diameternya? Dari sini titik tengah dan dari sini ke sini. Ini adalah diameternya. Ini yang akan kita cari tahu. Rumus dari diameter ini adalah diameter sama dengan keliling dibagi pi. Jadi kalau teman-teman masih ingat waktu SMP dulu, pi itu adalah 3,1416 dan sebagainya dan seterusnya. Jadi di angka desimal ini ada beberapa angka di sini, tapi akan saya bulatkan aja menjadi 3,14. Jadi kita akan menggunakan ini, dimasukkan desimal diameter adalah keliling 47 cm. Ini ya. Kemudian pi adalah dibagi 3,14 ini. Jadi ini dibagi ini. Hasilnya kita harus pakai kalkulator. 47 cm dibagi 3,14. 47 bagi 3,14
sama dengan 14,9681. Jadi di sini 14,9681 dan seterusnya akan kita bulatkan. Ini 9 menjadi 15 cm. Ini kita bulatkan semuanya ya. Nah, seperti ini. Jadi secara matematika desimal yang kita dapatkan adalah 15 cm ya. Untuk diameternya ini secara matematikanya seperti itu. Sebelum saya membuat topi, saya akan menjelaskan sedikit ya. Pada saat kita bikin topi, ini anggaplah sebagai topi ya. Di sini ada topnya atau yang paling atasnya. Pada saat kita membuat crown, ini adalah kita membuat dari sini ke sini. Membuat crown itu artinya kita membuat lingkaran dasar. Jadi sesuai dengan lingkar kepala. Nah, di sini akan terus ada peningkatan di setiap putarannya atau row-nya. Jadi akan ada increase ya, terus menerus di sini. Entah itu 8, 10 sesuai dengan tusukan awal yang kita masukkan ke dalam magic ring tadi. Jadi akan ada terus peningkatan sehingga dia semakin membesar atau ya melebar. Nah, inilah dia yang disebut dengan crown. Stop sampai di sini. Pada saat kita sudah mendapatkan lingkar kepala yang tepat, kemudian kita masuk ke body topi ya. Kita masuk ke body topi yang bagian pinggir kepala. Kita lanjut dari crown ke body topi. Nah, ini body topinya seperti ini. Kemudian ini yang biasa saya sebut sebagai brim ya, atau les ya, les pinggir kali di sini. Ini brim. Biasanya brim ini saya bikin agak kencang sedikit untuk mengikat di kepala customernya atau di kepala orang yang menggunakan topi ini. Nah, di sini saya kasih contoh. Ini adalah topinya almarhum ayahku, tapi qadarullah sebelum ayahku sempat pakai, ayahku sudah keburu dipanggil oleh Allah. Jadi ini saya simpan terus untuk kenang-kenangan beliau. Nah, oke, saya akan lanjut. Di sini yang disebut crown adalah ini. Jadi tandanya dia ada increase. Dia terus-terusan ada increase di sini. Jadi dia akan terus membuat pola melebar seperti ini. Akan membentuk lingkaran karena dia ada increase terus. Begitu dia stop increase, kita masuk ke body topi dari sini ke sini. Nah, body topi dari sini ke sini ini sudah tidak ada increase lagi. Di sini untuk polanya. Kemudian yang ketiga masuk ke brim. Inilah yang saya sebut brim. Biasanya saya bikin lebih kencang untuk mengikat topi ke kepala yang pakai. Seperti ini. Ini brim. Jadi kalau saya sebut crown, artinya di bagian atas yang ada increase-nya, kemudian stop di situ masuk ke body topi yang tidak pakai increase lagi, kemudian masuk ke brim atau bagian bawah yang paling sempit, sedikit lebih sempit biasanya. Ini namanya brim. Untuk body topi sendiri tingginya sesuai dengan kebutuhan aja. Biasanya kalau peci itu lebih pendek ya. Topinya dia lebih pendek. Sementara kalau beanie itu biasanya lebih panjang. Biasanya seperti itu. Ini aja untuk dasarnya dulu. Jadi bisa dimengerti kalau saya sebut crown seperti apa, kalau saya sebut body topi seperti apa, dan kalau saya sebut brim itu seperti apa. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita lanjut praktek kerajutannya. Untuk materialnya sama aja ya dengan topi dewasa atau peci dewasa. Saya menggunakan benang sakura dari Aneka yang small ply. Ini 4 ply. Nah, di sini tertulis 80% katun dan 20% milk fiber atau serat susu. Nah, hook yang digunakan adalah 2,75 mm. Tapi karena saya tidak punya 2,75 mm, maka di sini saya menggunakan hook nomor 5 3,0 mm. Kemudian seperti biasa, kalau yang membutuhkan penanda, disediakan saja penandanya. Dan yang paling penting adalah ini, penggaris. Jadi kita bisa menghitung nanti diameternya. Kemudian untuk merapikan benang ada tapestry needle seperti ini. Ini aja yang kita butuhkan. Langsung aja kita membuat pecinya. Nah, seperti biasa, pertama-tama yang kita lakukan adalah membuat magic ring. Untuk magic ringnya, bagi yang belum tahu caranya, yang pendek sebelah sini, yang panjang di sini. Ini akan saya lilitkan 2 kali ke jari. Kemudian ambil hook. Masukkan seperti ini, yang di belakang sini, tarik. Pegang. Agak dipelintir ya. Seperti ini, pegang. Atur benang panjangnya. Kemudian kita lanjut membuat rantai seperti ini. Nah, ini adalah membuat magic ring ala saya. Kita lanjut membuat 12 double crochet. Double crochet yang pertama akan saya bikin seperti ini.
1 SC dulu, kemudian saya agak tarik-tarik sedikit ini ya, masukkan ke dalam benang yang sebelah kanan ini sebelah kiri, ini sebelah kanan, akan saya masukkan di sini. Di sini ada 2 loops, kemudian masukkan semuanya. Ini adalah double crochet yang pertama. Kalau teman-teman mau membuat rantai 3 atau rantai 2 juga sebagai double crochet yang pertama, silahkan. Atau mau membuat satu rantai kemudian bikin double crochet, itu juga boleh ya. Yang jelas dalam magic ringnya ini 12 double crochet. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12. Nah, di sini ada 12 double crochet. Setelah itu kita slip stitch di sini di double crochet yang pertama. Ekornya dirapihin, ditarik kayak gini. Magic ring dengan 12 double crochet sudah selesai. Ini adalah round yang pertama. Nah, round yang kedua kita mulai dengan 1 rantai, kemudian 1 single crochet di lubang yang sama. Teman-teman boleh menggunakan cara masing-masing ya untuk double crochet yang pertama ini. Kemudian aku ini sedikit ya, adjust sedikit, ambil yang di sebelah kanan, ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Nah, saya ambil yang di sebelah kanan seperti ini. Ada 2 loops di sini, masukkan lagi dan jadilah double crochet yang pertama. Kemudian kita masukkan lagi di sini. Kita akan membuat increase atau 2 double crochet dalam 1 lubang yang sama. Nah, seperti ini. Di sini ada 2 double crochet dalam 1 lubang yang sama. Kita akan increase semuanya dengan memasukkan 2 double crochet dalam 1 lubang yang sama. Jadi totalnya dari 12 menjadi 24 double crochet di round yang kedua ini. Terus lakukan increase, saya pelan-pelan aja ya. Jadi teman-teman pemula juga bisa mengikuti, biar kita bisa belajar sama-sama ya. 23, 24. Nah, di round kedua ini ada 24 double crochet. Kemudian kita akhiri dengan slip stitch di atas ini double crochet yang pertama tadi ya. Nah, putaran yang kedua sudah selesai, kita lanjut ke putaran yang ketiga. Putaran yang ketiga kita akan bikin 1 rantai. Jadi saya akan melakukan hal yang sama terus untuk double crochet yang pertama seperti ini. Kemudian double crochet berikutnya akan kita masukkan di lubang yang berikutnya. Jadi nggak 1 lubang lagi ya, tapi di lubang berikutnya. Bukan di sini lagi, tapi di sini. 2 double crochet. Setelah itu rantai 2, 1, 2. Kemudian di lubang berikutnya ini 2 lubang berikutnya akan kita masukkan masing-masing 1 double crochet. 1, sebentar. 1, 2. Kemudian rantai 2. Dan di 2 lubang berikutnya, ini dengan ini, akan kita masukkan lagi 2 double crochet. Masing-masing 1 double crochet ya. Nah, ini rumusnya akan sama terus seperti ini polanya. Ya. 2 double crochet, 2 rantai.
2 double crochet, 2 rantai. Seperti itu terus sampai habis lubangnya. Ya, kita lakukan seperti itu terus seperti ini sampai di lubang yang terakhir tanpa ada yang di skip ya. Ini semuanya terisi dengan double crochet. Cuman ada disela oleh 2 rantai seperti ini. Nah, ini 2 lubang yang terakhir. Kita isi dengan 2 double crochet dan jangan lupa selalu diakhiri dengan 2 rantai ya. Kemudian kita slip stitch di double crochet yang pertama bagian sini. Nah, putaran yang ketiga sudah selesai. Kita masuk ke putaran yang keempat. Putaran yang keempat kita mulai dengan membuat 1 rantai. Kemudian seperti biasa saya akan membuat standing double crochet dengan cara seperti ini. Teman-teman boleh melakukan dengan cara masing-masing aja. Nah, di sini sudah ada 1 double crochet. Kemudian di lubang berikutnya 1 double crochet. Jadi ada 2 double crochet di sini ya. Setelah itu rantai 2 dan di sini kita akan mengisi dengan increase di sini dan increase di sini. Jadi kita akan isi 2 double crochet dalam 1 lubang. 1 2 dalam lubang yang sama ya. Setelah itu lanjut lagi increase di lubang berikutnya. 1 double crochet, 2 double crochet dalam lubang yang sama sehingga terjadi increase. Nah, di sini cuma 2 double crochet, di sini sudah ada 4 double crochet. Lanjut 2 rantai. Di 2 grup yang ini akan kita isi dengan masing-masing 1 double crochet. 1 2. Setelah itu 2 rantai, 1 2. Kemudian di grup yang berikutnya kita akan increase. Jadi nanti ada 4 double crochet ya. 1 double crochet, 2 double crochet dalam lubang yang sama. Setelah itu di lubang berikutnya 1 double crochet, 2 double crochet dalam lubang yang sama sehingga totalnya 4. Kemudian rantai 2. Nah, ini akan kita lakukan secara berganti-gantian terus ya. 2 double crochet, 4 double crochet, 2 double crochet, 4 double crochet. Di sini nanti kita akan isi lagi dengan 2 double crochet, 4 double crochet, 2 double crochet, 4 double crochet, dan seterusnya sampai ke sini. Nah, ini yang terakhir. Jangan lupa di sela-selanya ada 2 rantai. Setelah itu slip stitch di atas double crochet yang pertama. Nah, putaran yang keempat sudah selesai seperti ini. Di sini bisa kita lihat 2 double crochet, 2 rantai, kemudian 4 double crochet. 2 rantai, 2 double crochet, 2 rantai, 4 double crochet. 2 rantai, 2 double crochet, dan seterusnya polanya tetap sama sampai ke slip stitch ini. Putaran yang keempat sudah selesai. Kita masuk ke putaran yang kelima. Putaran yang kelima seperti biasa saya akan membuat standing double crochet lagi. Saya membuat single crochet, kemudian single crochet lagi, tapi ngambil di loop yang di sebelah kanan aja. Kemudian seperti ini. Ini adalah double crochet yang pertama. Di lubang selanjutnya 1 double crochet lagi. Jadi ini 2 double crochet ya. Kemudian rantai 2. Dan yang di sini akan kita kerjakan increase di ujung kanan dan ujung kiri. Kemudian yang di tengah-tengah hanya kita isi dengan 1 double crochet aja. Saya akan contohkan. Di paling ujung kanan ini kan kita isi increase, yaitu 2 double crochet dalam 1 lubang yang sama. Seperti ini. Kemudian 2 yang di tengah ini dan ini akan kita isi 1 double crochet. Nah, yang terakhir akan kita isi dengan increase atau 2 double crochet dalam 1 lubang yang sama. Nah, seperti ini. Grup yang kedua, ini grup 1.
Kita akan lanjut 2 rantai, kemudian kita kembali lagi membuat 2 double crochet aja. Setelah itu rantai 2 kita akan membuat yang sama seperti ini di sini. Mulai dari lubang paling kanan akan kita isi dengan increase, yaitu 2 double crochet dalam satu lubang yang sama. Kemudian di tengah-tengah akan kita isi satu aja double crochet, 1 2, ini di tengah-tengah ya, ini dan ini. Kemudian yang paling ujung ini akan kita isi dengan increase lagi, yaitu 2 double crochet dalam satu lubang yang sama. Nah seperti ini, sehingga totalnya menjadi 1 2 3 4 5 6. Ini juga sama ya, 6. Nah lakukan pola yang sama seperti ini, 26 26 26 26 sampai ke ujung di sini. Jangan lupa sela-selanya selalu dimasukkan 2 rantai ya di sini. Nah, kita sudah sampai di grup yang terakhir. Diakhiri dengan increase atau 2 double crochet dalam satu lubang yang sama seperti ini. Kemudian jangan lupa 2 rantai dan slip stitch di atas double crochet yang pertama tadi. Ini dia putaran yang kelima sudah selesai. Kita lanjut ke putaran yang keenam. Seperti biasa, saya akan membuat standing double crochet di sini. Kemudian double crochet lagi di lubang sebelahnya. 2 double crochet, setelah itu 2 rantai. Nah, di sini kita akan menggunakan prinsip yang sama, yaitu di setiap lubang sebelah kanan dan lubang sebelah kiri kita akan mengisi increase di sini. Kemudian yang di tengah-tengahnya akan kita isi satu aja double crochet. Jadi inilah cara kita membuat flatnya ini menjadi lebih membesar, karena akan kita isi increase di sisi-sisi sini. Double crochet, kemudian double crochet lagi atau increase double crochet di lubang paling kanan. Lubang-lubang yang di tengah ini akan kita isi dengan satu aja double crochet. Jadi untuk prinsip increase-nya akan seperti ini ya. Sehingga hitungannya akan semakin hari semakin banyak karena kita increase terus di sisi-sisinya. Nah, seperti ini kalau kita lihat di sini dari 2 menjadi 4, kemudian menjadi 6 dan menjadi 8. Sehingga lingkarannya nanti atau diameternya akan semakin membesar. Itulah dia cara membesarkan diameter yang sering ditanyakan oleh teman-teman di video yang sebelumnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian 2 double crochet di sini, setelah itu rantai 2 dan sama seperti ini. Kita akan melanjutkan mengisi increase di paling ujung sebelah kanan. Kemudian double crochet di lubang-lubang yang di bagian tengah sini, masing-masing satu double crochet. Kemudian yang paling ujung akan kita isi dengan increase atau 2 double crochet dalam satu lubang yang sama. Kemudian lanjut 2 rantai dan seterusnya. Di sini akan kita isi dengan 2 double crochet, kemudian di sini akan kita isi dengan increase atau 2 double crochet dalam satu lubang yang sama, kemudian 1 double crochet, 1 double crochet, 1 double crochet, 1 double crochet, increase, sehingga jumlah totalnya dari 6 menjadi 8. Dan seterusnya polanya akan sama, kita isi sampai di lubang yang terakhir ini, kemudian diakhiri dengan 2 rantai. Nah, di ujung, paling ujung sebelah kiri kita isi dengan increase. Kemudian kita akhiri dengan 2 rantai dan slip stitch
di atas double crochet yang pertama tadi kita bikin standing double crochetnya. Nah, seperti ini. Putaran yang ke-6 sudah selesai. Di sini kita lihat sudah mulai nampak ya pembesaran seperti ini. Ini karena kita memberikan increase di kedua sisi-sisinya sini. Nah, kalau kita hitung diameternya, di sini sudah 11 cm. Ya, kurang lebih 11 cm ya. Nah, di sini karena saya ingin memperbesar, maka saya tambah lagi roundnya atau saya tambah lagi putarannya seperti ini. Nah, ini yang sering dipertanyakan sama teman-teman, bagaimana cara kita memperkecil size dari topi atau memperbesar size topi. Jika untuk anak-anak tentunya kita perkecil, kalau untuk dewasa tentunya kita perbesar. Nah, inilah dia prinsipnya, terletak di bagian crownnya ini, diameter crownnya. Yang sering saya bilang diameter crownnya seperti ini. Jadi kalau misalnya pengen memperbesar diameternya, misalnya 12, 13, 14, 15, dan seterusnya sampai 17 misalnya, berarti kita terus aja mengerjakan roundnya atau putarannya sampai mencapai diameter yang diinginkan. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin memperkecil, ya kita stop misalnya di sini. Misalnya, ini misalnya ya, kita mau stop di 11 cm aja. Ya udah stop di 11 cm. Kemudian kita lanjut cara mengerjakan badan topi. Nanti cara mengerjakan badan topi atau bodinya akan saya perlihatkan. Nah, sekarang kita akan mengerjakan crownnya dulu untuk mencapai diameter yang diinginkan. Nah, kita lanjut lagi ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Tapi kalau masih belum bisa juga dimengerti, silahkan bertanya. Bertanya aja, saya akan dengan senang hati untuk menjelaskan selagi saya masih bisa. Kita lanjut ke putaran yang ke-7. Saya akan membuat standing double crochet. Seperti ini. Jadi masih sama aja ya. Di sini 2 double crochet, kemudian 2 rantai, dan kita akan membuat pembesaran di ujung kiri kanan dan di ujung kirinya. Jadi saya yakin teman-teman sudah mengerti semuanya ya, prinsip pembesarannya itu yang kita lakukan ya di ujung-ujung sini. Tuh, sehingga berapapun diameter yang teman-teman inginkan, di sini adalah kunci. Di crown sini. Kalau crownnya sudah mencapai diameter yang kita inginkan, stop di situ dan kita akan lanjut ke tahap membuat body topi. Nanti body topinya akan saya jelaskan kemudian ya, setelah ini. Oke. Nah, di sini dari 8 menjadi 10 double crochet. 1 2 3 4 5. 10 double crochet. Kemudian selalu disela dengan 2 rantai. Dan lanjut lagi. Nah, seperti ini prinsipnya teman-teman. Mudah sekali sebenarnya, asal kita mengerti. Ini yang paling banyak masuk ya pertanyaan di topi peci yang dewasa di video saya sebelumnya. Bagaimana kalau pengen membuat untuk anak-anak? Jadi makanya saya bikin nih buat anak-anak. Ada juga yang bertanya bagaimana kalau membesarkan size-nya, suami saya nggak pas gitu topi yang saya bikinkan. Nah, seperti itu tadi penjelasannya. Silakan lanjut aja terus sampai mencapai diameter yang diinginkan. Kemudian stop dan kita akan sama-sama lihat body topi seperti apa. Nah, lanjut terus ya, seperti itu. 2 double crochet, kemudian increase di kanan dan kiri. Di sini ada 10 double crochet, 2 rantai, 2 double crochet, 10 double crochet, dan seterusnya sampai di sini. Putaran yang ke-8, seperti biasa saya akan bikin dulu standing double crochet ya. Satu double crochet, kemudian 1 double crochet lagi di lubang selanjutnya. Setelah itu rantai 2, dan sama seperti yang tadi, kita akan membuat increase di sebelah kanan dan increase di sebelah kiri. Kemudian single 1 double crochet di masing-masing lubang ini. Kita mulai di paling kanan increase atau 2 double crochet dalam 1 lubang yang sama. Kemudian masing-masing lubang berikutnya akan kita isi dengan 1 double crochet, kecuali yang terakhir. Semuanya ya, semuanya 1 double crochet.
Nah, kecuali yang terakhir, kita akan isi kembali dengan increase atau 2 double crochet dalam satu lubang yang sama. Sehingga dia akan terus membesar. Seperti ini. Karena kita akan menambah diameter ya. Kemudian 2 rantai dan masing-masing 1 double crochet lagi. Kemudian 2 rantai dan kita kembali lagi di paling ujung kanan dan di lubang paling kiri kita akan increase, dan yang di tengah-tengahnya kita akan isi 1 aja, nggak ada increase gitu. Increase 2 double crochet dalam satu lubang yang sama, kemudian 1 double crochet di lubang-lubang berikutnya. Dan lubang yang terakhir, yang ini, kita akan increase atau 2 double crochet dalam satu lubang yang sama. Sehingga totalnya jadi 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia akan terus bertambah. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kita lanjutkan terus perhitungan pola yang sama sampai di sini. Nah, ini putaran yang ke-8 sudah hampir selesai. Sisa yang terakhir kita isi dengan increase atau 2 double crochet dalam satu lubang yang sama, kemudian rantai 2 dan slip stitch di atas double crochet yang pertama. Nah, saya akan mengecek dulu diameternya di putaran yang ke-8. Oke, di putaran yang ke-8 diameternya adalah 14,5 cm. Jadi kurang 0,5 cm atau setengah cm dari rumus tadi yang sudah kita dapat, yaitu 15 cm. Nah, untuk peci, kalau saya biasa bikin, untuk peci itu angkanya saya kurangin lagi menjadi 1 cm atau 1,5 cm lah dari angka yang kita dapat di hasil rumus tadi. Nah, kalau misalnya cuma setengah cm atau 0,5 cm, ini masih kurang ya. Untuk anak 2 tahun masih kurang. Kalau anak 2 tahun tuh kalau nggak salah masih 47-48 cm lah lingkar kepalanya ya. Ini masih kurang. Kalau misalnya umur 3, 4, 5 tahun ini udah bisa sih, udah masuk setengah centimeter ya kurangnya dari angka yang kita ini hasilkan tadi. Tapi kalau anak umur 2 tahun, menurutku kita kurangin aja sekitar 1 cm atau 1,5 cm dari angka yang kita dapatkan tadi berdasarkan rumus. Nah, karena ini sudah kelebihan sepertinya saya merajut roundnya, maka akan saya kurangi 1 ya. Jadi ini 8 round, saya akan kurangi 1 menjadi 7 round aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita coba lihat dulu. Karena ini bukan bini ya. Kalau bini oke lah, masih bisa lah dia. Kalau peci kan kita sebaiknya sedikit melengket di kepala. Ya, maksudnya gimana ya? Mengerti sendirilah ya kalau kita peci itu seperti bagaimana kalau dipakai. Nah, saya coba buka 1 menjadi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita lihat diameternya kalau 7 cm. Oke, kalau 7 cm kita lihat dulu. Mana tengahnya? Ambil tengah. Oke. Kalau 7 cm ya sekitar 13,4 ya. Hampirlah 13,5. Jadi kurangnya itu 1,5 cm. Untuk anak umur 2 tahunan ini sudah pas menurutku. Jadi nanti untuk crownnya diameternya sampai batas 7 rounds aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi diameternya kita ambil di sini ya, di 13,2 sampai 13,5 ya. Tergantung di mana saya meletakkan kayaknya ini mistarnya. Beda-beda 0,1 0,2 cm lah. Jadi setelah mendapatkan diameter crown yang kita inginkan sesuai dengan rumus tadi, kemudian kita kurangin 1 cm atau 1,5 cm. Sekarang kita masuk ke tahap membuat bodi topi. Nah, sama seperti ini juga ya. Ini sudah saya dapatkan diameter yang saya inginkan, yang ukuran besar ya ini. Ukuran besar sekitar 17 cm di sini.
Jadi untuk ukuran yang besar sekali untuk laki-laki dewasa, saya akan stop di sini di 17 cm dan masuk ke body topi juga ya. Kita sama-sama masuk ke body topi untuk size besar dan size kecil. Prinsipnya sama, yang membedakan adalah jumlah double crochet di pinggiran sininya. Jadi akan saya contohkan untuk topi yang kecil dulu. Kita masuk di putaran yang ke-8, yaitu tahap pembuatan body topi. Rantai 1, kita akan membuat double crochet. Kita tetap membuat 2 double crochet ya di sini. 1, kemudian 1 lagi di lubang berikutnya. Seperti ini, 2 double crochet. Setelah itu rantai 2. Nah, yang membedakan adalah di body topi kita tidak lagi melakukan increase di kanan maupun kiri. Jadi di lubang sini dan di lubang sini itu kita tidak ada increase lagi. Karena kita memang sudah stop untuk pelebaran. Kita langsung isi dengan 1 double crochet. Nah, 1 aja di setiap lubang-lubang double crochet ini. Di lubang berikutnya. Di lubang berikutnya masing-masing diisi dengan 1. Nah, inilah dia yang membedakan antara pembuatan crown yang semakin melebar dengan body topi yang tidak ada pelebaran lagi. Oke, nah terakhir seperti ini. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama dengan ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putaran ke-7 dan putaran ke-8 jumlah double crochetnya sama karena sudah tidak ada increase lagi. Oke, lanjut. 1, 2 rantai, kemudian ini masing-masing kita isi dengan 1 double crochet. Oke, 2 rantai dan sama seperti yang ini pun juga akan kita isi dengan 1 double crochet di masing-masing lubang, tidak ada increase. Jumlah double crochetnya adalah 10 double crochet, sama seperti jumlah double crochet di round yang ke-7. Oke, yang terakhir 1 double crochet. Nah, seperti ini. Jadi pola ini akan terus berulang ya. Mulai dari 2 double crochet, 2 rantai, 10 double crochet, 2 rantai, 2 double crochet, 2 rantai, 10 double crochet, dan seterusnya. Polanya ini akan berulang sampai ke sini. Begitupun untuk ukuran yang besar. Nah, untuk ukuran yang besar sama aja ya. Kita akan membuat 2 double crochet, kemudian 2 rantai. Setelah itu ini berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, setelah itu 16 double crochet di sini. Karena kita tidak ada increase lagi, tidak ada pelebaran lagi, kita sudah mencapai diameter yang diinginkan. Isi masing-masing ini dengan 1 double crochet. Setelah itu 2 rantai, 2 double crochet, 2 rantai, dan 16 double crochet lagi, berkeliling terus sampai ke sini. Jadi prinsipnya sama, tidak ada increase di kanan dan kiri. Yang membedakan hanyalah jumlah double crochet di sini. Ini lebih sedikit karena kita cuman 7 putaran aja untuk crownnya. Sementara ini lebih banyak karena dia sampai 10 putaran untuk mencapai diameter crownnya. Jadi sama aja prinsipnya teman-teman. Silahkan dilanjut. Terus kita ketemu di sini. Nah, ini dia putaran ke-8. Sudah hampir selesai. Ingat, di sini cuma satu double crochet aja. Kemudian rantai 2 dan slip stitch di atas double crochet yang pertama tadi. Nah, putaran ke-8 seperti ini penampakannya. Dia agak sedikit rata di sini karena dia sudah hendak membesar lagi, tapi dia membentuk body topi ya. Seperti ini. Sama dengan yang besar. Jadi yang besar pun bentuknya sama. Dia sudah stop membesar, tidak ada increase lagi. Dia mulai membentuk body topi ya. Seperti ini. Kita lanjutkan. Saya kasih contoh untuk yang besar. Sama aja. Yang membedakan, ingat, cuma double crochet. Jumlah double crochetnya lebih banyak. Seperti ini.
1 double crochet di masing-masing lubang. Jumlah double crochetnya tetap 16 dan 16. Setelah itu rantai 2 dan slip stitch di atas double crochet yang pertama. Nah, seperti ini. Kita akan lanjut ke putaran yang ke-9. Di putaran yang ke-9 ada sedikit yang berbeda di desainnya sini. Jadi untuk desain diamond atau wajik ini, kita akan mulai membuat dia mengerucut seperti ini. Kemudian untuk yang di 2 rantai ini, kita akan mulai membuat dia membesar seperti ini. Ya, saya tunjukkan caranya. Kita akan membuat increase double crochet di lubang pertama dan di lubang kedua di sini untuk memberikan efek membesar. Jadi di sini increase atau 2 double crochet dalam satu lubang yang sama. 1, 2. Kemudian di lubang berikutnya juga increase. 1, 2. Jadi double crochetnya semakin melebar. Dari 2 double crochet menjadi 4 double crochet. Kita lanjutkan. Rantai 2 ini tetap ya. Kemudian di sini untuk memberikan dia wajik yang mengerucut di sini, kita skip lubang yang pertama dan lanjut lubang yang berikutnya. Kita isi masing-masing dengan 1 double crochet dan lubang yang terakhir juga kita skip. Jadi lubang yang pertama sebelah kanan dan sebelah kiri kita skip. Sehingga jumlah double crochetnya akan berubah, akan berkurang ya. Skip double crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selalu genap ya jumlahnya. Nah, yang ke-9 kita sudah tidak ambil lagi, di skip. Jadi dari 10 double crochet di sini berkurang menjadi 8 double crochet. Jadi begitu caranya kita memberi efek runcing gitu, mengerucut. Jumlahnya pasti akan tetap sama karena di sini berkurang, di sini malah nambah gitu. Nah, kita lanjut. Sama polanya kita ulang di sini. 2 double crochet dalam satu lubang yang sama atau increase. Increase yang pertama, increase yang kedua. 2 rantai dan skip, langsung double crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan terakhir 8. Untuk yang paling ujung sebelah kiri ini akan kita skip. Kemudian lanjut rantai 2 dan ini pun akan sama, kita bikin menjadi 4 seperti ini. Jadi pengulangan lagi ya patternnya, polanya pengulangan lagi 4, 8, 4, 8, 4, 8 dan seterusnya sampai di sini. Begitupun dengan yang besar. Nah, yang besar juga sama, kita akan mengisi pertama-tama dengan double crochet increase di sini dan di sini ya. Ini kebetulan cara bikin double crochetnya beda ya, seperti ini. 1, 2, kita increase ya. 2 double crochet. Kemudian di lubang berikutnya juga 2 double crochet. Sama aja ya, yang seperti ini kecil. Kemudian 2 rantai. Dan yang di sini kita akan skip sebelah kanan dan skip sebelah kiri untuk membentuk efek mengerucut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, dan yang terakhir 14. Kemudian lubang yang paling kiri kita skip. Jadi dari 16 double crochet di putaran sebelumnya menjadi 14 double crochet di putaran yang sekarang. Nah, lanjutkan terus pola yang ini ya.
Kita increase di sini. Kemudian increase lagi di sini, yaitu 2 double crochet dalam satu lubang yang sama. Jadi ada 4 double crochet, 2 rantai, dan sama seperti di sini kita lakukan ya. Jadi 4 double crochet, 14 double crochet, 4 double crochet, nanti di sini 14, 4, 14, dan seterusnya hingga di sini. Nah, putaran yang ke-9 sudah hampir selesai. Yang terakhir skip 2 rantai, kemudian slip stitch di atas double crochet, putaran yang ke-9 sudah selesai. Kita masuk ke putaran yang ke-10. Di putaran yang ke-10 ini kita masih tetap akan melakukan pelebaran di bagian sini dan pengurangan di bagian sini. Kita bikin dulu double crochet increase di lubang yang paling pertama. 1, 2 double crochet dalam satu lubang yang sama. Kemudian yang di tengah-tengah masing-masing akan kita isi 1 double crochet. Dan yang paling ujung sebelah kiri akan kita isi dengan increase juga. 1, 2. Yang tadinya 4 double crochet akan bertambah menjadi 6 double crochet. Kemudian 2 rantai, 1, 2, dan yang di sini akan kita skip sebelah kanan dan sebelah kiri. Skip double crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling terakhir itu di skip 2 rantai, dan di sini ingat increase dan increase. Di tengah-tengah enggak increase. 1, 2 double crochet dalam satu lubang yang sama, berikutnya 1 double crochet, berikutnya 1 double crochet, dan yang terakhir increase 2 double crochet dalam satu lubang yang sama. Jadi jumlahnya dari 4 menjadi 6 sekarang. Nah, polanya akan sama, yaitu 6 double crochet, kemudian rantai 2, setelah itu 6 double crochet lagi, rantai 2, 6 double crochet lagi, sehingga nanti bentuknya dia melebar, sedangkan yang ini nanti bentuknya dia lebih mengerucut. Lanjutkan terus sampai di sini, kita ketemu di sini. Nah, sebelumnya untuk yang besar sama aja ya, prinsipnya sama aja. Mana tadi? Nah, untuk yang besar juga sama. Lakukan increase di ujung kanan dan ujung kiri. 2 yang di tengah ini masing-masing hanya diisi dengan 1 double crochet. Kemudian untuk yang kelompok ini kita skip ujung kanan dan ujung kiri, dan masing-masing lubang di sini akan kita isi dengan double crochet. Jadi begitu seterusnya sampai jumlah double crochet ini akan berkurang setiap barisnya. Begitupun dengan ini, sampai jumlah double crochet seperti ini akan bertambah terus. Nah, lakukan terus pengulangan pola yang sama hingga tersisa 2 aja double crochet nanti bagian terakhirnya. Jadi lakukan terus ya roundsnya sampai tersisa 2 double crochet aja di sini ya, di sini. Caranya sama persis, yang membedakan cuman jumlah double crochetnya yang kecil dan yang besar. Itu aja yang perlu diingat. Jadi silahkan coba sampai selesai untuk badan topinya. Kita ketemu di brim untuk yang besar ini. Kalau untuk yang kecil ini akan kita lanjutkan terus step by stepnya, putaran demi putarannya sampai menuju brim. Nah, lanjutkan aja terus ya. Rantai 2, skip. Masing-masing isi dengan 1 double crochet. Sampai habis hingga ke sini. Lima, 6. Kemudian slip stitch. Nah, ini dia putaran yang ke-10 sudah selesai. Kita masuk ke putaran yang ke-11. Putaran yang ke-11
akan kita isi dengan double crochet increase di sebelah kanan dan double crochet increase di sebelah kiri. Kemudian 4 yang di tengah ini akan kita isi masing-masing dengan 1 double crochet. Satu, dua double crochet dalam satu lubang yang sama. Kemudian yang di tengah-tengahnya ini masing-masing 1 double crochet. Dan yang paling ujung kiri akan diisi dengan double crochet increase atau 2 double crochet dalam satu lubang yang sama. Kemudian rantai 2. Nah, yang berikutnya seperti biasa, skip kanan, skip kiri. 4 yang di tengah akan kita isi masing-masing 1 double crochet. 1, 2, 3, 4. Skip di kiri dan satu lagi ini skip di kanan. Kemudian 2 rantai. Kebalikannya di sini increase di kanan dan increase di kiri. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Increase 1, 2. Kemudian rantai 2 dan pengerjaannya di sini akan sama, skip kanan, skip kiri sehingga jumlahnya hanya 4 double crochet di sini. Dan lakukan terus pengulangan polanya seperti ini ya. 8 double crochet, rantai 2, 4 double crochet. Rantai 2, 8 double crochet, rantai 2, nanti di sini 4 double crochet. Sampai di sini, kita ketemu di sini. 2, 3, 4, rantai 2 dan slip stitch. Putaran yang ke-11 sudah selesai, kita lanjut ke putaran yang ke-12 atau putaran yang terakhir untuk body topi. Sama ya, kita mulai dengan increase di sebelah kanan dan increase di sebelah kiri dan 1 double crochet masing-masing di tengah. Double crochet yang pertama, 1, yang kedua, 2 double crochet dalam satu lubang yang sama. Kemudian di sini masing-masing kita isi dengan 1 double crochet. Yang paling ujung increase. Sama aja, gitu aja terus berulang-ulang. Jadi gampang sekali ini polanya. 2 rantai dan yang di sini kita skip di ujung kanan dan kita skip di ujung kiri. Langsung di tengah-tengah 1, 2. 2 double crochet. Setelah itu rantai 2. Dan 1, 2. Yang ini 1 double crochet, lubang berikutnya 1 double crochet, lubang berikutnya 1 double crochet, lubang berikutnya 1, lubang berikutnya 1, lubang berikutnya 1 double crochet, dan lubang terakhir increase atau 2 double crochet dalam satu lubang yang sama. Kemudian rantai 2 dan mengulangi lagi pola yang ini. Jadi nanti di sini isi double crochetnya itu 10 double crochet, rantai 2, 2 double crochet, rantai 2, 10 double crochet, rantai 2, 2 double crochet. Dan seterusnya mengulang, kerjakan sampai di sini. Terakhir diisi dengan 2 double crochet di sini dan rantai 2 slip stitch. 1, 2. Nah, putaran yang ke-12 sudah hampir selesai, sisa slip stitch. Nah, selesai sudah putaran yang ke-12. Jadi untuk body topi kita cuma sampai di sini aja.
patokannya ini sampai 2 double crochet ya di sini. Nah, sekarang kita masuk ke putaran yang ke-13, yaitu ke brim topi. Untuk brim topi saya akan menggunakan single crochet aja, keliling di sini ya, kita kelilingin topi single crochet. Jumlah stitchnya juga sama, nggak ada yang dikurangin, nggak ada yang dilebihkan. Kita mulai dengan 1 rantai, kemudian single crochet di semua lubang sini. Nah, lakukan single crochet di kelilingnya. Untuk yang rantai 2 ini bisa isi dengan 2 single crochet aja, bisa juga isi di sini, di tengah-tengah sini nih, dengan 2 single crochet. Kalau saya biar cepet di sini aja. Langsung aja. Nah, 2 single crochet. Kemudian yang di 2 double crochet ini kita isi juga dengan 2 single crochet. Yang 2 rantai ini 2 single crochet. Begitupun juga ini dan seterusnya ya. Nah, sudah hampir selesai untuk brim putaran yang pertama. Kita isi dengan 2 SC di rantai 2 ini. Setelah itu kita lanjut dengan membuat single crochet di SC yang pertama tadi. Jadi kita nggak membuat slip stitch di sini karena kita akan membuat SC secara spiral. Jadi langsung sambung dengan SC aja di sini. Kalau mau kasih penanda di sini boleh. Saya akan bikin 3 atau 4 kali SC keliling secara spiral, jadi tanpa slip stitch ya. Keliling aja terus seperti ini. SC aja. Nah, di sini bisa kita lihat sudah 2 putaran ya. 1, 2. Kita lanjutkan terus bikin SC-nya memutar. Tadi 2 kali ya, kemudian sampai sini 3 kali, kemudian putar lagi sampai 4 kali atau sampai mencapai tinggi topi yang kita inginkan. Nah, mungkin di sini saya akan kerjakan sekitar 3 atau 4 kali putaran. Nanti sebentar kalau sudah selesai saya lakukan SC keliling ini, akan saya perlihatkan hasilnya. Nah, sudah hampir sampai di ini apa namanya? Di lubang-lubang terakhir. Di sini kita lihat caraku membedakan. Di sini kan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. 4 baris. Jadi saya membuat 4 putaran. 1, 2, 3, 4. Sementara di sini cuman ada, di sini tadi ada 2 single crochet ya. 1, 2, 3. Jadi ini terakhir. Nah, saya akan masukkan sampai di sini. Yang terakhir ini akan saya skip karena saya akan menggunakan sambungan yang tidak kelihatan, jadi bukan slip stitch di sini. Akan saya perlihatkan 1 kali lagi single crochetnya. Set di sini. Yang terakhir 1, 2, 3. Ini akan saya skip. Saya potong dulu. Putuskan benangnya. Kemudian tarik. Kemudian kita akan umpetin dia. Kalau mau menggunakan cara slip stitch juga boleh ya. Nah, ini saya skip dan saya langsung ke lubang berikutnya. Bisa kelihatan? Dari sini aja, dari belakang saya ambil nih ya. Skip. Ambil sini. Ambil 2 loops dua-duanya. Set. Ini yang ke skip nanti bakal ke sembunyi. Dan di atasnya akan kita simpan 1 loop baru. Nih. Masukkan ke tengah sini. Tusuk di tengah. 2 loops di sini. 1, 2. Tarik. Tarik aja. Nah, ini tadi yang ke skip. Bakal tersembunyi di bawah. Digantikan dengan yang baru di atas. Nah, ini yang baru. Kita atur supaya jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar, jadi sama ya. Nah, di sini sudah samar kan, sama semua, nggak kelihatan lagi ya mana sambungannya. Jadi seamless.
Nah, kemudian baru kita rapikan di belakangnya. Cara merapikan seperti biasa aja ya, cara merapikan benangnya. Oh, matahari udah silau banget ya. Udah jam berapa ini? Nah, bolak-balik aja kayak gini, diumpetin. Cukup, kemudian kita putuskan yang ini. Nah, sudah selesai topinya. Saya bikin 4 putaran. 1, 2, 3, 4. Teman-teman boleh membuat beberapa putaran 3K atau 4 sesuai dengan panjang topi yang diinginkan. Karena mungkin kalau tarikan yang berbeda juga akan berpengaruh terhadap hasil rajutan ya. Nah, untuk yang besar ini tadi, ini dia yang besar saya bikin cuma 1, 2, 3. Oh, cuma 3 putaran aja. 1, 2, 3 untuk SC kelilingnya. Nah, kita lihat perbedaannya yang besar dengan yang kecil ya, kelihatan banget seperti ini. Kita ukur dulu berapa kira-kiranya. Nah, sekitar 11,4 ya, 11,4 cm. Kalau yang ini, nah, ya sekitar 15,2 cm. 15 sampai 15,2 ya cm. Ini untuk yang besar banget, yang untuk laki-laki dewasa. Ini saya bikin juga yang warna biru, sama ya. Dan ini untuk yang kecil, untuk anak sekitar 2 tahun, lingkar kepala sekitar 47-48 cm-an. Oh ya, tadi yang baru kita bikin, kita buktikan dulu ya. Ini adalah patung kepala alien. Kebetulan patung ini sebenarnya tidak bulat bentuknya ya. Lingkar kepalanya tetap sama, tapi dia bentuknya pipih. Seperti ini. Nggak bulat, pipih. Jadi nanti kalau saya masukkan topinya juga dia akan pipih ya, topinya bentuknya. Nah, apakah dia pas sesuai dengan ukuran yang kita bikin? Nah, dia pas banget, melekat dengan baik, tidak terlalu sempit, tapi juga tidak longgar. Jadi kalau untuk sujud ruku nggak bakal jatuh ya. Jadi cara kita mengukur lingkar kepala, kemudian mencari diameter seperti tadi, dan mengurangi 1 cm atau 2 cm dari diameter yang kita dapatkan, itu terbukti udah pas banget. Jadi rumusnya udah bagus. Nah, seperti ini. Dia melekat dengan sangat bagus di kepala. Tingginya juga pas ya. Kalau untuk masalah tinggi ini bisa disesuaikan aja. Jadi teman-teman silakan membuat tinggi brimnya ini mau ditambahkan 4 putaran kah, atau cuma 3 putaran kah kayak saya gitu. Ya terserah aja. Sesuaikan aja dengan orang yang mau menggunakan topi ini. Nah, seperti ini, pas banget. Dia melengket dengan bagus ya. Nah, nggak jatuh-jatuhan, tidak longgar tapi juga tidak sempit. Nah, untuk membuat satu topi ini, untuk yang ukuran kecil, sisanya masih banyak banget. Seperti ini. Tapi menurutku kalau kita mau bikin 2 juga nggak cukup ya ini. Tapi sisanya banyak sekali untuk yang ukuran kecil. Yang untuk ukuran lebih besar juga sisanya masih ada. Ini seperti ini. Ini lebih besar ya. Ini saya bikin dengan ukuran yang berbeda. Jadi teman-teman bisa membuat topi ini dengan berbagai ukuran yang berbeda-beda. Setelah nonton video ini silahkan bikin buat anak kecil ya, buat anak, kemenakan, buat suami, buat adik. Pokoknya bebas bikin sebanyak-banyaknya. Karena caranya gampang dan mengadjust size-nya juga sudah saya ajarkan tadi. Nah, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di video saya pertama tentang cara membuat peci atau topi sembahyang atau kufi. Dan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum. Bye.